mengetahui jumlah korban yang ditangani pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ada berapa banyak? Korban jiwa berapa banyak? Korban luka berapa banyak? Ya, untuk sampai detik ini ya, kami dapatkan korban ringan hingga berat itu ada 93 korban dengan spesifikasi 89 itu ringan sedang dan 4 yang cedera otak berat. Dan sedangkan korban meninggal itu ada 21 korban, Bapak. Baik, dari seluruh korban luka ini yang ditangani bentuk penanganan medisnya seperti apa, Pak? Ya, dari korban ini ada ringan itu kebanyakan karena iritasi terkena ini ya, gas air mata. Kemudian yang sedang itu karena luka-luka akibat trauma, mungkin karena kebanyakan ke injak ya, karena kebanyakan dengan massa yang banyak ini luka sedangnya adalah patah tulang dengan juga ada dislokasi tulang. Kemudian yang berat itu ada cedera otak berat, Pak. Untuk Gitu, Pak, oke. Boleh dilanjutkan, Pak? Jadi kalau yang cedera otak beratnya itu ada 4 korbannya, sehingga total ada 93. Untuk tata laksana, protokol oleh tim RSUD Kanjuruhan ya di IGD sudah kami tata laksana dan saat ini dapat dirawat dengan baik. Oke, untuk korban luka, saya spesifik untuk korban lukanya ini dari beberapa gejala yang ditimbulkan atau kondisi luka yang dialami, luka trauma, patah tulang, bahkan 4 orang diantaranya cedera otak. Ada yang sampai harus ditindak operasi saat ini juga, Pak? Ini masih dalam identifikasi, jadi masih perlu pemeriksaan untuk CT scan kepala. Kalau diperlukan untuk situ operasi, kami buka situ operasi. Untuk selama ini masih belum ada untuk tindakan situ operasi. Tetapi untuk tindakan-tindakan lain yang untuk kondisi emergensi sudah ditangani dengan baik. Baik. Nah, untuk korban meninggal total 21 orang yang ditangani pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ini, yang terlihat atau yang mungkin sudah dianalisis oleh tim medis di sana, ini rata-rata meninggalnya karena apa ya, Mas? Ini meninggal yang dikirim oleh ambulan langsung dari Stadion Kanjuruhan dan oleh rumah sakit swasta yang kecil ya, yang di sekitar kami. Sehingga bukan pasien itu jenazah yang kami tangani, tetapi korban yang kami tangani meninggal itu tidak ada. Tetapi 21 itu kiriman dari ambulan, dari rumah sakit terdekat, dan dari Stadion Kanjuruhan itu sendiri. Begitu, Mas. Oke, saat jenazah itu tiba di rumah sakit atau RSUD Kanjuruhan ini, yang terlihat atau yang teramati, adakah bentuk penganiayaan yang terlihat dari badan jenazah para korban yang meninggal dunia ini yang sampai di rumah sakit, Pak Bobi? Sementara ini belum ada. Belum ada ya? Sementara ini belum ada, ya. Oke, lalu tindak lanjutnya seperti apa kemudian untuk proses identifikasi yang akan dilakukan tim medis di sana? Ya. Untuk identifikasi sama seperti pasien-pasien yang lainnya, jadi kami identifikasi berdasarkan berat ringannya kondisi pasien, jadi yang berat kami dahulukan dan kita identifikasi. Begitu juga proses untuk jenazah juga sama, kita identifikasi bersama dengan tim forensik kami dan juga dengan kepolisian. Oke, terakhir kali tim liputan kami melaporkan bahwa Pemkab Malang membuka 2 crisis center, salah satunya di kantor Dinas Kesehatan Malang. Berhubung tadi laporan terakhir juga menyampaikan bahwa ada anggota keluarga dan juga rekan-rekan sesama supporter yang masih berada di rumah sakit, apakah mereka yang masih di rumah sakit ini tetap dilayani untuk mengetahui kondisi ataupun juga anggota keluarga mereka yang berada di sana, ya, Pak Bobi? Tetap, Pak. Jadi bisa melakukan cross check ya. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, melaporkan beberapa pasien yang kami tangani dan juga ada beberapa keluarga yang mungkin tidak tahu ada pusat krisis, dia langsung mulai dari subuh tadi ke sini dan mencari sanak keluarganya dan kami dampingi dan ada beberapa yang sudah bertemu dengan keluarganya. Oke, dari 93 korban luka yang ditangani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ini,
apakah akan ada korban-korban yang akan dirujuk ke rumah sakit lain? Berhubung Eh, karena ada 4 teman, cedera otak juga kan ya, yang dilaporkan, Pak? ya, Eh, sementara belum ada karena rumah sakit kami juga selama ini masih bisa menangani dan kami sudah koordinasi dengan Rumah Sakit Sapu Arwal Malang untuk jika ada kasus-kasus yang berat yang tidak bisa kami tangani atau kasus-kasus overload yang segera kami tangani tapi keterbatasan tenaga, kami segera bisa rujuk ke level yang lebih tinggi di Rumah Sakit tipe A di Kota Malang. Oke, dengan jumlah korban sedemikian 93 korban luka dengan ragam luka, kemudian 21 jenazah juga disemayamkan di rumah sakit. Sejauh ini pihak rumah sakit masih mampu untuk melakukan penanganan medis terhadap para korban ini, Pak? Ya, kalau medis bisa masih tertangani, Pak. Karena kebanyakan ringan ya, ringan sedang. Hanya 4 saja yang berat, sehingga bisa ditata laksana dengan baik di rumah sakit kami. Hanya saja, memang permasalahan kami adalah jenazah. Kami sudah berkoordinasi karena sudah terlalu banyak jenazah yang kami tampung, sehingga kami berkoordinasi untuk rumah sakit yang terdekat. Jikalau ada mau merujuk jenazah ke kami, harap langsung ke rumah sakit yang lebih tinggi atau rumah sakit tipe A atau tipe B yang ada untuk bisa membantu kami di dalam identifikasi jenazah. Baik, untuk Begitu, sementara Pak. berarti hanya bisa menampung sampai 21 dulu ya, Pak ya? Iya, itu sudah maksimal, Pak. Ya. Kapan diserahkan kepada pihak keluarga, Pak? Prosedur administrasinya bagaimana kemudian? Ya, sesegera mungkin, manakala sudah teridentifikasi dengan baik, sehingga kami ada 2 yang sudah teridentifikasi dengan baik dan sudah diidentifikasi juga oleh keluarganya. Nah, itu sudah 2 yang dibawa pulang oleh keluarga. Yang lainnya masih dalam identifikasi. Oke, dari 21, 2 jenazah sudah dipulangkan, betul? Ya, betul. Oke, untuk korban luka ringan sejauh ini, Pak, sudahkah ada yang dipulangkan? Belum ada. Belum ada dan kami masih observasi kalau sekiranya di dalam penanganan itu tim kami sudah menyatakan bahwa kondisi pasien itu sudah benar-benar dinyatakan aman, baru kami serahkan kepada keluarga. Jikalau belum ada keluarga, masih tetap kami rawat di sini sampai ada keluarga yang menyebut. Demikian, Pak. Terakhir Bupati menyebut bahwa biaya untuk korban ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Betul demikian, Pak? Betul, betul. Betul sekali. Betul sekali, Pak. Oke. Apabila kemudian ada korban lain yang korban luka terutama yang akan coba datang ke rumah sakit masih bisa tertangani dan adakah bentuk kebijakan khusus yang mungkin diambil pihak rumah sakit soal ini? Iya. Jadi untuk kondisi-kondisi khusus seperti ini, kejadian luar biasa seperti ini oleh pemerintahan Kabupaten Malang memang telah disediakan, memang akan ditanggung semua oleh kabupaten, ada pemerintahan, sehingga semua pasien-pasien yang mengalami kejadian luar biasa di Rumah Sakit Kanjuruhan wajib ditangani dengan sebaik-baiknya. Oke, karena saya membayangkan bahwa nanti akan ada keluarga korban yang bakal berdatangan ke rumah sakit atau mungkin banyak rekan-rekan sesama supporter yang akan datang menjenguk begitu. Adakah kemudian posko khusus atau mungkin semacam tempat khusus bagi mereka untuk mendapatkan informasi atau semua layanan masih normal-normal saja di rumah sakit, Pak? Untuk saat ini ya Pak, karena terdistribusi jadi penanganan kasus ini bukan hanya di Rumah Sakit Kanjuruhan. Di rumah sakit di Kepanjen ini, di sekitar Stadion Kanjuruhan ini ada 2 rumah sakit tipe B. Dan ada rumah sakit tipe C, beberapa. Sehingga pasien-pasien itu terdistribusi dengan baik. Sehingga tata laksana tidak overload di tempat kami, Pak. Tidak overload. Sehingga bisa dilaksanakan di tata laksana dengan baik. Sampai Oke. saat ini masih bisa dilayani dengan baik. Oke. Sedikit membantu juga buat anggota keluarga yang mungkin mencari anggota keluarganya yang jadi korban tewas mungkin dan kemudian ditangani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Kira-kira hal-hal apa yang harus dipenuhi sebelum datang ke rumah sakit agar bisa mempermudah proses administrasi di sana, Pak? Ya, paling tidak membawa ini ya, kartu tanda pengenal bahwa memang benar-benar keluarganya. Ini akan lebih memudahkan lagi. Manakala kalau misalkan nih ada KTP dan kemudian dicocokkan dengan KK, itu akan lebih baik lagi.
untuk mempercepat saja untuk mengidentifikasi bahwa korban tersebut adalah sanak keluarga mereka. Mhm. Oke, sejauh ini 93 korban luka ringan berat ditangani oleh pihak rumah sakit, 21 korban tewas ada di rumah sakit juga dengan 2 sudah dipulangkan. Untuk layanan sepenuhnya akan full 24 jam bagi mereka anggota keluarga yang mungkin akan membawa jenazah untuk dipulangkan atau disemayamkan begitu Pak? Iya, betul. Baik. Pak Bobi Prabowo, Direktur Rumah Sakit Ya, Umum Daerah Kanjuruhan, terima kasih banyak untuk sementara waktu. Informasi yang ya. dibagikan kepada Kompas TV pagi ini, itu perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Saudara. 93 korban luka dengan luka bervariasi, kebanyakan mengalami luka trauma, kemudian patah tulang, dan 4 diantaranya dilaporkan mengalami cedera otak, dan penanganan medis masih terus berlangsung hingga saat ini. Sementara untuk 21 korban tewas juga masih disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. 2 diantaranya sudah dipulangkan kepada pihak keluarga. Di identitas korban diminta untuk dilengkapi sebelum datang ke rumah sakit untuk mempermudah proses administrasi sebelum anggota keluarga atau rekan-rekan para korban ini bisa membawa jenazah untuk kemudian dilakukan pemulasaraan jenazah lebih lanjut.